Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang etika dalam asesmen psikologi. Yang terhormat, Ibu Lukiade Sesiani MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar asesmen psikologi, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Syafiq Nur Ali dengan NIM 20070161449, Salsabila dengan NIM 20070161172, Siska Damayanti dengan NIM 20070161174, dan Salsabila Rahma Maulia dengan NIM 20070161181. Materi yang akan kami bahas, yang pertama, batasan asesmen psikologi, yang kedua, instrumen dalam proses asesmen, dan yang terakhir, hal-hal dalam menjaga hubungan profesional psikolog dengan klien. Untuk materi pertama yaitu batasan asesmen psikologi. Untuk poin pertama ini bersumber dari buku Kode Etik Psikologi Indonesia pada pasal 64, tepatnya halaman 110, yang berisi psikologi dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi atau jasa diagnostik lain sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika 1. Pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. 2. Adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai kegiatan bagian dari pendidikan, kelembagaan organisasi secara rutin, misal seleksi, ujian. Lalu yang ketiga, pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Untuk batasan yang kedua masih sama, bersumber dari Kode Etik Psikologi, Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu yang kedua berisi psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen, bahasa, dan perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi dan mempengaruhi keputusan. Lalu untuk batasan yang ketiga yaitu psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa. Nah, berikut batasan menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada berdasarkan Taylor pada tahun 2000, yang berisi asesmen telah difokuskan kepada proses pencarian informasi yang relevan dalam membuat keputusan pendidikan yang meliputi siaran dan tujuan, strategi pembelajaran, dan program pembelajaran. Lalu ada Lerner yang berteori asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan anak tersebut. Lalu menurut Dupaul yaitu asesmen sebagai pengumpulan informasi atau data tentang penampilan individu yang bersangkutan untuk membuat keputusan. Lalu ada berdasarkan Westwood yaitu asesmen sebagai proses menentukan dan memahami penampilan individu dan lingkungannya. Lalu untuk tokoh yang terakhir yaitu ada McLaughlin dan Lewis yang berteori asesmen sebagai proses yang sistematis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan dalam pendidikan tentang perilaku belajar seorang anak untuk tujuan penempatan dan pembelajaran. Lalu untuk yang terakhir ada contoh kasus, yaitu
Si S merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Ia memiliki kepribadian yang tidak stabil dan amat dipengaruhi oleh impuls dari dirinya. Konflik Oedipal yang tidak terselesaikan mengarah pada pembentukan self-efficacy yang rendah. Walaupun integrasinya berada di atas rata-rata, kepribadiannya ini menyebabkan S memiliki banyak kesulitan dalam interaksi sosial. Selanjutnya, ada instrumen dalam proses asesmen. Alat yang digunakan dalam asesmen disebut juga instrumen asesmen. Instrumen asesmen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan dalam pelaksanaan tes dan evaluasi. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan asesmen. Yang pertama ada perencanaan. Memilih fokus asesmen pada aspek tertentu dari diri klien. Memilih instrumen yang akan digunakan. Yang ketiga ada perencanaan waktu. Yang dimaksud adalah kapan asesmen akan dilakukan. Yang keempat ada konstruksi tes, validitas, dan reliabilitas. Apabila instrumen yang kita gunakan adalah buatan sendiri atau dikembangkan sendiri, maka instrumen itu perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Karena validitas dan reliabilitas merupakan suatu syarat mutlak suatu instrumen asesmen. Yang kedua ada pelaksanaan. Pada tahap ini, pelaksanaannya harus sesuai dengan manual masing-masing instrumen. Manual suatu instrumen biasanya memuat 1. Cara mengerjakan, 2. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan asesmen, ketiga, kunci jawaban, 4. Cara analisis, 5. Interpretasi. Yang ketiga ada analisis data. Analisis data di sini yaitu melakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui instrumen yang digunakan untuk mengambil data. Analisis dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam masing-masing instrumen. Selanjutnya ada interpretasi data. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan. Karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin semuanya dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Proses yang terakhir yaitu tindak lanjut atau penyampaian data dalam hasil asesmen. Berikut merupakan contoh instrumen yang bisa digunakan pada saat melakukan asesmen. Yang pertama ada pengembangan tes objektif. Pengertian tes objektif dalam hal ini adalah bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta tes. Contohnya pilihan ganda. Yang kedua ada tes subjektif. Terbagi menjadi 2, yakni instrumen bentuk uraian bebas. Tes ini membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan mengeluarkan pendapatnya sesuai apa yang diketahui, bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangan masing-masing. Yang kedua ada instrumen tes berbentuk uraian terbatas. Soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan dari jawaban tersebut. Yang ketiga tes psikologis, sama dengan pengertian tes pada umumnya, tapi tes ini memiliki syarat-syarat tersendiri, yakni valid dan reliable. Klasifikasinya yaitu bila ditinjau dari banyaknya orang dites dibedakan atas tes individual dan kelompok. Yang terakhir ada inventory. Adapun tipe-tipe inventory yang banyak digunakan untuk menilai masing-masing komponen pendidikan adalah 1. Observasi, kedua kuesioner, ketiga wawancara, keempat skala bertingkat, kelima sosiometri dan checklist. Contoh kasusnya sebagai berikut. Seorang ibu membawa anaknya yang masih duduk di bangku dasar kelas 2 ke psikolog di Biro Psikologi Y, yang ibu minta kepada psikolog agar anaknya diperiksa apakah anaknya termasuk anak autisme atau tidak. Sang ibu khawatir bahwa anaknya menderita kelainan autisme karena sang ibu melihat tingkah laku anaknya berbeda dengan tingkah laku anak-anak seumurannya. Psikolog itu kemudian melakukan tes terhadap anaknya dan hasilnya sudah diberikan kepada sang ibu, tetapi sang ibu tersebut tidak memahami istilah-istilah dalam ilmu psikologi. Ibu tersebut meminta hasil ulang tes dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Setelah dilakukan hasil tes ulang,
Ternyata anak tersebut didiagnosa oleh psikolog yang ada di biro psikologi itu mengalami autis. Anak tersebut akhirnya diterapi. Setelah beberapa bulan tidak ada perkembangan dari proses terapi, ibu tersebut membawa anaknya kembali ke biro psikologi yang berbeda di kota X. Ternyata anak tersebut tidak mengalami autis, tetapi slow learner. Padahal anak tersebut sudah mengonsumsi obat-obatan dan makanan bagi anak penyandang autis. Setelah diselidiki, ternyata biro psikologi tersebut tidak memiliki izin praktek dan menangani bukan psikolog, hanyalah sarjana psikologi. Ibu tersebut ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi ibu tersebut dengan psikolog itu tidak melakukan draft kontrak dalam proses terapi. Berikut pelanggaran yang dilakukan. Kasus di atas dalam kode etik buku HIMSI dinyatakan sarjana psikolog tersebut telah melanggar pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama, pasal 65 tentang interpretasi hasil asesmen. Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen, serta keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa dan perbedaan budaya. Yang kedua ada pasal 66, penyampaian data dan hasil asesmen ayat 1. Data asesmen psikolog adalah data atau alat instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pernyataan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan, data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Hal-hal dalam menjaga hubungan profesional psikolog dengan klien. Hubungan antara psikolog dengan klien sudah diatur dalam buku kode etik psikologi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendelegasian pekerjaan pada orang lain, terdapat pada pasal 10. Ini merupakan hubungan antara psikolog yang mendelegasikan pekerjaan pada asisten mahasiswa atau jasa orang lain. Yang kedua, pelecehan, terdapat pada pasal 14. Psikolog tidak terlibat dalam pelecehan seksual atau pelecehan lain. Pelecehan lain di sini merendahkan saat berinteraksi, baik umur, bahasa, asal, dan lain sebagainya. Hubungan majemuk terdapat pada pasal 16. Dalam waktu yang bersamaan, psikolog dengan seorang kliennya tidak menjalankan peran lain dengan orang yang sama, karena hubungan majemuk dapat merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya. Yang keempat, eksploitasi. Terdapat pada pasal 18. Pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang sedang mereka supervisi, evaluasi, atau berada di wewenangnya, serta terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seks. Terdapat juga eksploitasi data. Tidak diperbolehkan menggunakan atau memanipulasi data yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, hubungan profesional, terdapat pada pasal 16. Di sini menjelaskan antara saling berhubungan baik antara psikolog. Yang ke nomor 6, peran majemuk dan profesional psikolog dan atau ilmuwan, terdapat pada pasal 56. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menghindari atau menjalankan peran majemuk. Bila terjadi, maka harus dilakukan kejelasan masing-masing peran yang harus ditegaskan sejak awal, dan mereka tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas, objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Yang ketujuh, terapi yang melibatkan pasangan atau keluarga, terdapat pada pasal 65. Ketika psikolog memberikan jasa terapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan, contohnya suami istri, significant other, dan orang tua anak. Yang ke-8, pemberian terapi pada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual, terdapat pada pasal 68. Psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani pelayanan terapi dengan psikolog tersebut. Kesimpulan dari hubungan antara psikolog dan kliennya itu harus menjalankan hubungan yang profesional, tidak melakukan hubungan ganda, meminimalisir dari
klien orang terdekat karena dapat merusak objektivitas, kompetensi, atau keefektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi, atau apabila beresiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional tertentu.